Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, pertama mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, kajian terakhir kita masih bab salat tatawwu yang muqayyad dan yang rawatib sudah kita bahas. Sekarang salat sunnah tatawwu yang muqayyad dan ghairu rawatib. Yang terakhir saya baca, kita telah menyelesaikan tema tentang salatul duha, salat duha. Maka malam hari ini kita lanjutkan salat tatawwu yang lainnya, yaitu salatul istikharah. Salat istikharah. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah salat istikharah? Pernah berdoa istikharah? Apa itu salat istikharah itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, kita umat Islam, kita yakin 100% bahwasanya yang mengatur segala urusan termasuk urusan kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menakdirkan dan menentukan segala sesuatu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa membaca dalam surah Al-Qasas ayat 68 dan seterusnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah juga yang memilih. Allah yang menghendaki dan Allah yang memilih. Maka nalahumul khiyarah. Ini sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, Allah yang menciptakan kita, Allah yang berkehendak, Allah yang telah memilihkan untuk kita yang terbaik untuk kita. Maka Allah memerintahkan kepada kita untuk apa? Senantiasa kita memohon pertolongan kepadanya agar Allah memberikan kita petunjuk, agar kita mendapatkan kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Dan cara yang terbaik adalah melalui sholat ketika kita mohon pertolongan kepada Allah itu. Di dalam ayat 153 dalam surah Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah. Dulu terjemahnya dianggap kurang tepat, kemudian direvisi. Dulu terjemahan lawas itu, orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Tapi kemudian ada kajian, kalau mosok sabar dan sholat sebagai penolong kita, apakah penolong kita itu sabar dan sholat? Bukan. Maka kemudian direvisi, apa itu terjemahannya, mohonlah kalian kepada Allah dengan cara bersabar dan sholat. Kalau dulu kan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Nah, maka direvisi. Karena itulah memang Al-Quran itu sebenarnya tidak bisa diterjemahkan. Jadi kalau ada terjemahan itu sudah nilai ijaznya sudah hilang. Berbeda dengan Al-Quran ketika masih dalam bahasa aslinya, ketika Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu Allah semuanya seperti itu. Maka ya kalau ada kitab suci kok sudah terjemahan tok, itu ya perlu pertanyaan itu. Kitab suci kok enggak ada bahasa aslinya.
Padahal mestinya bahasa aslinya itu yang mukjizat itu yang bahasa aslinya itu. Karena Allah turunkan kepada Nabi itu dengan bahasa aslinya. Nah, kalau sudah bukan bahasa aslinya, nah dipertanyakan. Nah, kita Al-Quran saja bisa. Terjemahan itu karena terjemahan manusia, kadang-kadang ada sedikit apa itu redaksi yang kurang tepat, ya akhirnya bisa direvisi. Tapi kalau Al-Qur'annya sendiri tidak ada revisi. Terjemahannya bisa direvisi, bahkan para ulama pun bisa berbeda pendapat mengenai terjemahan Al-Qur'an tersebut. Nah, salah satunya ini. Mohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Karena sabar dan sholat ini cara kita yang terbaik ketika kita ingin minta pertolongan kepada Allah. Salah satu sholat yang bisa kita lakukan adalah sholat istikharah. Apa arti sholat, arti istikharah itu? Tolabul khairi fi syai'i. Istakhara yastakhiru istikharatan. Artinya tolabul khairi fi syai'i. Mencari yang terbaik dari sesuatu. Jadi mencari yang terbaik dari sesuatu itu namanya istikharah. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka siapa saja yang ragu ketika menghadapi sesuatu untuk menentukan mana yang lebih baik baginya, maka dianjurkan, disunahkan untuk segera sholat istikharah. Kemudian berdoa seperti yang terdapat di dalam hadis ini. Hadisnya cukup panjang. Diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimunal istikharata, mengajarkan kepada kita bagaimana kita beristikharah, selalu meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala fil umuri kulliha, dalam segala perkara. Kasurati minal Quran, seperti Rasul mengajarkan surah-surah dalam Al-Quran. Yaqulu, Rasul bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Apabila salah satu dari kalian hamma. Hamma itu al-himmah. Hamma, ya himmu itu artinya memiliki keinginan yang kuat. Bil amri, terhadap suatu perkara. Fal yarka' rak'ataini, hendaknya dia sholat 2 rakaat min ghairil faridah, yang bukan wajib. Setelah itu summa liyakul, setelah itu hendaknya dia berdoa. Ini doanya. Allahumma, ini doa istikharah. Kalau kita sulit untuk menghafal apa itu bahasa Arabnya, boleh kita memaknainya dengan bahasa kita yang bisa kita mampu. Kalau bisa menghafalkannya lebih baik ketika kita ingin berdoa itu. Allahumma, ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmika, aku memohon yang terbaik darimu dengan ilmumu yang sempurna. Karena Allah ilmunya sempurna, sementara kita ilmunya tidak sempurna. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kekuatanmu dari kekuatanmu yang sempurna. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon dari keutamaanmu ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdar, karena engkau maha berkuasa, sedangkan aku tidak punya kemampuan apa-apa. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau maha mengetahui ya Allah, dan aku tidak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau mengetahui semua yang gaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu, jika engkau mengetahui anna hadzal amra khairun li, bahwa perkara ini baik untukku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'asi, untuk hidupku, wa akibati amri, dan kesudahanku nanti setelah hidup. Au qala, atau dia mengucapkan ajili amri wa ajilihi, baik itu yang segera ataupun tidak segera. Faqadurhuli, maka takdirkanlah perkara itu untukku. Wa yassirhuli, mudahkanlah perkara itu untukku. Summa barik li fihi, kemudian berkailah aku dengan itu.
Wa in kunta ta'lamu, dan jika engkau mengetahui ya Allah, anna hadzal amra, bahwa perkara ini syarrun li, jelek untukku, buruk untukku, fi dini, untuk agamaku, wa ma'asi, dan hidupku di dunia ini, wa akibati amri, dan sesudahnya nanti, baik yang segera maupun yang tidak segera, fasrifhu anni, maka jauhkanlah perkara itu dariku, wasrifni anhu, jauhkan aku dari perkara itu, waqtur liyal khaira, kemudian takdirkanlah untukku yang baik, haitsu kana, dimanapun yang baik itu berada, summardhini bihi, kemudian ridhoilah aku dengan yang itu. Kemudian Rasul bersabda, wa yusammi hajatahu. Nah ini kita minta kepada Allah, ya Allah saya begini. Kita menyebutkan apa kebutuhan kita untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita bingung menentukan sesuatu, mana yang lebih baik, mana yang terbaik, maka kita perlu berdoa kepada Allah, memulai dengan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa istikharah ini. Ini untuk ada catatan. Waktunya kapan? Sholat istikharah itu dapat dilakukan kapan saja. Pagi, siang, sore, malam, silakan. Yang penting bukan di 3 waktu yang diharamkan untuk sholat. Ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas, dan ketika matahari tenggelam. Dan kalau bisa juga tidak di waktu makruh. Waktu makruh itu kalau habis terbit matahari kurang lebih ya sepenggalah. Itu sekitar 1/4 jam. Itu sholat duha pun juga masih makruh. Maka kalau kita sholat Idul Adha yang cepat itu, yang lebih cepat itu 1 penggalah, kurang lebih 1/4 jam. Itu apa itu dari terbit matahari. Umpamanya jam 5 kurang 1/4 sudah terbit matahari, maka jam 6 itulah paling cepat itu untuk sholat duha. Nah, di sini juga karena waktu 1/4 jam setelah terbit itu makruh, ya sebaiknya setelah 1/4 jam dengan terbitnya matahari. Baru kalau kita ingin sholat istikharah juga, silahkan kita sholat istikharah tadi. Boleh di pagi hari, siang hari, sore hari, asalkan tidak di waktu yang diharamkan kita untuk sholat. Kaifiyat sholat istikharah, bagaimana caranya? Sebagaimana dijelaskan dalam hadis tadi, sholat 2 rakaat. Jadi sholat istikharah itu sama dengan sholat yang lain, keumuman sholat 2 rakaat. Jadi kalau gerakannya kira-kira atau bacaannya itu seperti sholat subuh kita, tapi dengan niat yang berbeda. Kalau sholat subuh niatnya sholat subuh, kalau ini sholat istikharah. Adapun tata caranya hendaknya dilakukan sebagaimana tata cara sholat yang lain, baik yang meliputi bacaan maupun gerakan sholat. Jadi sama dengan sholat-sholat yang lain, dilakukan dengan 2 rakaat. Bapak-bapak, ibu sekalian yang berbahagia. Sebagian ulama berpandangan bahwa melakukan istikharah tidak harus dengan sholat khusus, tapi bisa dengan semua sholat sunnah. Artinya seorang bisa melakukan sholat rawatib, umpamanya habis sholat duha, doa istikharah. Habis qiyamul lail, doa istikharah. Habis sholat tahiyatul masjid, doa istikharah. Diperbolehkan. Mengapa? Karena hadisnya fal yarka rak'ataini min ghairil faridah. Hendaknya dia sholat 2 rakaat selain sholat wajib. Yang penting bukan sholat wajib ketika kita ingin berdoa istikharah. Maka sholat duha, sholat lail, sholat tahiyatul masjid itu termasuk sholat-sholat yang ghairil faridah. Maka boleh habis tahiyatul masjid doa, habis qiyamul lail berdoa. Silahkan. Ada beberapa hal yang sangat penting bapak-bapak untuk catatan berkaitan dengan istikharah ini. Yang pertama, istikharah
disyariatkan dalam hal ragu-ragu mengenai sesuatu yang mubah. Jadi podo-podo mubai. Jadi dua perkara itu sama baiknya, sama bolehnya. Tapi kita bingung. Umpamanya seorang wanita atau seorang gadis dilamar dua pemuda, sama-sama solehnya, sama-sama gagahnya, sama-sama baiknya iki. Bingung aku iki. Loro-lorone. Nek loro kabeh ra oleh. Harus pilih salah satu. Karena bingung, maka perlu berdoa istikharah. Karena dua-duanya memang pantas untuk dipilih. Sehingga ini perkaranya mubah. Boleh pilih yang ini, boleh pilih yang itu. Tapi kalau perkaranya itu antara wajib dan haram, itu tidak perlu istikharah. Ada dua orang yang lamar, sing siji muslim, sing siji kafir. Nah, selesai itu, pilih yang muslim dong. Masuk pilih yang kafir, nggak perlu istikharah itu. Nanti istikharah ternyata milih yang kafir, nggak mungkin itu. Itu berarti kalau yang satu itu haram, satu apa itu boleh, ya yang terbaik itu tadi. Maka kalau umpamanya seorang pelajar, aku mau melanjutkan ke UGM atau ke UNS ya, nah, ini kan sama-sama baiknya itu. Silahkan beristikharah. Saya mau ambil jurusan eksak atau mau jurusan sosial ya, ini sama-sama baiknya. Nah, maka boleh kita beristikharah. Itu. Nah, itu yang berkaitan dengan sesuatu yang sama-sama mubahnya. Sedang untuk urusan yang sunnah, sekedar memilih antara yang sunnah-sunnah itu tadi. Yang lebih baik yang mana? Boleh. Itu kalau sama-sama sunnah. Kalau yang satu boleh, yang satu tidak boleh, itu tidak perlu istikharah. Ambil yang boleh, buang yang tidak boleh. Inilah yang pertama. Jadi perkara itu sama-sama baiknya, sama-sama mubahnya, dan kita bingung untuk memilihnya itu. Nah, silahkan kita beristikharah. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah setelah kita beristikharah, itu melakukan perbuatan yang menjadikan hati kita itu lapang dan tenang. Dan jangan terpengaruh dengan perasaan yang ada unsur hawa nafsunya ketika sebelum beristikharah. Dan itu harus ditinggalkan. Karena kalau kita tidak demikian, berarti kita tidak beristikharah kepada Allah. Karena ternyata jane wis duwe jawaban. Wis aku tak istikharah, tapi jawabannya jelas kok. Sadurunge istikharah mau wis kuwi engko ya engko genah kuwi. Pokoknya istikharah ini tetap kuwi. Nah, itu berarti tidak istikharah itu. Jadi semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi, ya Allah, kalau memang itu baik untukku, mudahkanlah, permudahlah, segerakan. Tapi kalau itu tidak baik untukku, jauhkanlah. Itu jauhkanlah. Maka setelah itu kemudian melakukan perbuatan yang baik, lapang hatinya. Nanti kalau ternyata sulit, ya mungkin sesuai dengan doa kita. Kalau ternyata mudah, itu juga sesuai dengan doa kita. Nah, itulah berkaitan dengan itu. Jangan menentukan dulu sebelum istikharah. Jadi berserah diri kepada Allah. Ya Allah, berilah yang terbaik. Karena memang saya benar-benar tidak tahu mana yang lebih baik untuk saya. Itulah yang kedua, catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan adanya mimpi setelah istikharah. Jadi nggak ada syarat mimpi. Engkau beristikharah, ngimpiku apa ya? Tidak. Seperti yang diyakini oleh sebagian orang awam. Tapi didasarkan kepada kelapangan dan kemantapan hatinya. Bahkan sebenarnya mimpi itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Mimpi itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Kecuali ar-ru'ya as-shadiqah, mimpinya para nabi, karena memang mendapatkan wahyu lewat mimpi yang benar itu tadi. Seperti Nabi Ibrahim mimpi untuk menyembelih Ismail, itu karena nabi mendapatkan wahyu lewat mimpi. Tapi kalau kita bermimpi itu bukan hukum. Jadi mimpi itu ya bunga-bunga tidur lah kira-kira. Kalau kita teringat si A tidur, nanti yang dalam mimpi ya si A bukan si B. Itu karena seperti itu. Maka ya istikharah itu tidak harus seperti mimpinya. Nanti habis istikharah mimpinya apa? Bukan itu. Bahkan bisa berbeda dengan mimpinya. Yang terbaik itu. Karena mimpi tidak bisa dijadikan dasar hukum.
Maka ada mimpi ataupun tidak, sebenarnya istikharah itu jawabannya bukan ada di dalam mimpi, tapi ada di dalam hati kita. Bahwa kita ingin benar-benar untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, mana yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan dimudahkan untuk saya. Dan santai saja, artinya lakukan secara normal, nanti yang ternyata dimudahkan, mudah-mudahan itu sesuai dengan istikharah yang sudah kita lakukan. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat. Apabila setelah beristikharah dengan sungguh-sungguh dan ternyata pilihannya sepertinya kurang baik, maka hendaklah segera berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika dilamar dua orang tadi, si A atau si B ya, kan begitu mamanya. Karena bingung beristikharah. Setelah beristikharah, kok ternyata yang dimudahkan kok si A bukan si B. Tapi setelah hidup bersama si A, kok ketoknya si A itu biasa-biasa saja, si B kok ketoknya malah bagus sekali. Wah, menyesal aku kan gitu. Tidak perlu menyesal. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, apabila setelah beristikharah dengan sungguh-sungguh dan ternyata sepertinya kurang baik, itu menurut kita kan, pandangan kan juga pandangan kita. Bah, ini apa itu pasanganku guru kong ini sing radadi malah kok ngono. Nah, itu jangan seperti itu. Maka adalah berserah diri kepada Allah dengan menyadari firman Allah ini. Ini yang perlu kita pahami dengan baik. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang tidak engkau sukai. Wasa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia itu amat baik bagimu. Wasa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tadi kalau kita sudah beristikharah dengan sungguh-sungguh dan dengan kelapangan hati, ternyata yang menjadi jodoh kita si A bukan si B, maka kalau ada sesuatu jangan menyesal. Kadang-kadang kita merasa, oh si pasanganku kurang baik, mungkin dari kacamata kita saja. Tapi bukan dari kacamatanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita beristikharah, yang memilihkan kan Allah. Maka kita harus berhusnudzon kepada Allah. Karena kalau sudah begitu menyesal, berarti kita tidak percaya dengan Allah, kita suudzon dengan Allah. Wis istikharah, bakne Allah memberikan yang salah. Itu berarti kita tidak husnudzon kepada Allah. Kita harus kembalikan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, meskipun mungkin menurut hitungan matematis kok kita kurang, tapi saya yakin itu yang terbaik bagi saya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang seperti ini nih bapak-bapak ibu-ibu. Seperti anak kecil dengan orang tuanya. Anak kecil itu ketika dikasih makanan yang bergizi, yang sehat, itu sok-sok ra gelem malah. Karepe sing ora sehat kae mau. Kuwi engko marai lara, ora itu darake ngapusi bapake. Bapake ngapusi sing enak ya iki, tidak. Kadang-kadang anak kecil kan enggak begitu tahu. Orang tua yang sudah tahu memberikan yang terbaik, tapi anak-anak kita itu belum paham. Goleki pokoke sing enak, raketang wibane tidak sehat, urusannya nomor 16 itu. Nah itu kan kadang-kadang seperti itu. Maka kita ini dengan Allah itu lebih dari itu tadi. Kita tidak begitu tahu, tidak tahu yang gaib, sementara Allah tahu yang gaib. Kalau kita sudah beristikharah, kemudian ternyata sudah kita sudah memilih salah satunya, serahkan kepada Allah, pasti kita berkhusnuzon kepada Allah, itu yang terbaik untukku, untuk dunia dan akhirat. Meskipun ketoke secara matematis kok orang ngono, tapi kita wajib berkhusnuzon, tapi secara hakiki inilah yang terbaik untukku. Karena kadang-kadang loh bapak-bapak ibu, rumangsane kita itu kepengen seperti Elon Musk gitu, punya duit 3.000 triliun. Wah kan welok banget itu. Tapi kena 3.000 triliun itu ratau sholat, ratau zakat. Engko ning akhirat urusannya beda nanti. Kan masalah umur kan cuma 70 tahun itu paling-paling dipanggil loh. Itu duit
apa itu 3.000 triliun itu dia nek mangan ayam ingkung siji ya sekeluarkan toh itu. Kira-kira begitu. Nek tuh kok ingkung dadi piro iki 3.000 triliun itu, 3.000 triliun itu. Tapi kita tidak perlu apa itu ribut. Karena apa? Karena bisa saja nek kita itu seperti Elon Musk malah masuk neraka engko. Ora tahu zakat, ora tahu apa-apa, kaya raya tapi enggak pernah zakat. Ngene iki pas-pasan ya kelebihan sithik, zakat 3 sithik ning tetep zakat. Nah, gitu kan. Umpamanya seperti itu. Kalau kita enggak mampu apa itu zakat karena mungkin keterbatasan ekonomi, pasti Allah pilihkan ini yang terbaik untuk saya. Selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Milihnya kemarin UNS atau UGM, baene sing neng jangan kita menyesal. Kalau sudah istikharah, bismillah, pasti itulah yang terbaik untuk kita. Untuk dunia dan akhirat kita harus berhusnudzon. Itulah bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia. Yang kelima, kita harus memahami bahwa istikharah itu adalah salah satu bentuk doa. Jadi bisa diulang-ulang melakukannya. Jangan sekali tok, wis istikharah sekali cukup, tidak. Yang namanya doa itu perlu diulang-ulang, lebih banyak lebih baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, Allah itu berbeda dengan manusia. Manusia itu sedermawan apapun, wong apa itu ngamen atau orang minta-minta. Nek sebulan sekali itu rapopon, sebulan sekali teko. Iki seminggu pisan. Setiap Jumat datang. Lebihan, wah iki bendina teko iki, angger esuk teko. Ngatung, besok-esok lagi, ngatung lagi, njaluk lagi, rada beda lagi ini. Kok bendina ya? Coba nek sedina ping pindho, esuk teko, sore teko neh. Iki esuk Mas teko kok iki sore teko neh iki. Nek sedina ping 5 coba. Esuk teko, rada awan teko, rada sore teko, bengi teko. Lah, ini ping 5 iki tekone iki. Nah, itu tambah anu lagi, itu manusia. Itu manusia. Tapi Allah itu semakin kita banyak meminta kepada Allah, Allah semakin mencintai kita. Semakin kita banyak ngatung kepada Allah, maka Allah semakin dekat dengan kita. Jangan khawatir, aku malu itu kepada Allah, jangan. Bahkan Rasul mengatakan, lambok sendalmu kui, apa itu, ikatan sendalnya itu copot, mintalah kepada Allah. Itu minta gantinya kepada Allah. Mudah-mudahan dengan perantara doa, dengan doa Allah memberikan kita rezeki dengan perantara apa itu orang lain atau dengan apa itu lewat apa itu sebab yang lain. Itulah kurang lebih. Maka yang namanya istikharah itu doa, maka kita terus mengulang-ulang doa dan tidak boleh berputus asa. Rasul juga bersabda, berdoalah kalian dan janganlah kalian berputus asa. Rasul, orang yang berputus asa ketika berdoa itu pripun toh? Orang yang ketika berdoa mungkin wis sesasi, rong sasi, setahun, rong tahun, ketoke kok ya ora dikabul-kabulke, wis mandek. Ketoke aku ora dikabulke sama Allah. Itu orang yang putus asa. Maka selama masih kita hidup di dunia, silakan meminta kepada Allah apapun itu, jangan berputus asa. Karena doa itu kalau kita memang muslim yang taat kepada Allah, nek ra langsung diijabahi oleh Allah, mungkin nanti tidak mendapatkan apa itu musibah untuk yang kedua kalinya, atau doa-doa yang kita minta itu ternyata ditumpuk oleh Allah di akhirat. Ternyata yang kita doakan semuanya ada di akhirat. Itu paling tidak itu. Maka kita tidak boleh berputus asa dalam berdoa, memperbanyak doa, tidak boleh berputus asa. Karena istikharah juga bagian dari doa itu tadi. Dan bapak-bapak ibu-ibu sekali lagi, ketika kita sudah beristikharah tadi, maka pasti kita berhusnudzon apapun yang apa itu ada pada kita, pasti itu adalah yang terbaik. Itu yang terbaik. Karena kekuatan doa ini menjadikan kita yakin, bapak-bapak. Jadi nggak perlu stres. Ketika sudah punya apa itu memilih pasanganku kok bakne ngene iki to ya. Pasti itu terbaik. Mungkin dengan punya pasangan yang rodo emosian, tapi kita sabar. Lah kesabaran kita ini yang menjadikan pahalanya itu bertumpuk-tumpuk. Ada kekurangan dari pasangan kita, tapi kita bisa bersabar dengan kekurangan itu, dan kita bisa menutupi tadi, itu justru dengan itu bahkan kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari
kalau kita sudah beristikharah dengan benar, insya Allah apapun yang terjadi tidak ada penyesalan. Karena apapun yang yang ditakdirkan oleh Allah, kita yakin itu yang terbaik untuk saya. Itu yang terbaik untuk saya. Dengan demikian, maka orang sudah tidak perlu stres. Nanti sudah umpamanya mau ngejar-ngejar kok ora dadi. Mau ke UGM bakne kok ora ketompo. Mudah-mudahan itu yang terbaik untuk saya. Karena ketompo itu belum tentu lebih baik dari yang tidak ketompo loh. Berdoa mudah-mudahan saya jadi pemimpin. Kok ternyata enggak jadi. Mungkin enggak jadi itu lebih baik. Siapa tahu ternyata jadi pemimpin banyak berbuat zalim, malah nanti tekon akhirat menyesal. Dhisik kok aku dadak jadi pemimpin ya. Sehingga banyak berbuat zalim, dosane kokean. Banyak pemimpin-pemimpin yang nanti menyesal. Maka sekali lagi yang namanya doa itu kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Tapi ingat, yang terbaik untuk Allah itu belum tentu yang terbaik menurut versi kita. Maka kadang-kadang kok sepertinya doaku tidak dikabulkan lah. Justru ketika tidak dikabulkan apa dia minta, itu yang lebih baik baginya. Dalam keadaan seperti itu. Itu loh. Maka kita harus selalu khusus. Sudah istikharah, usaha yang maksimal tentunya, berdoa yang maksimal, kok ternyata Allah memberikan kita takdir yang seperti ini. Kita harus khususkan. Inilah yang terbaik untuk saya. Kalau sesuatu kurang menyenangkan, bersabar. Kalau sesuatu menggembirakan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kekuatan doa istikharah. Menjadikan kita tidak berputus asa, menjadikan kita terus berkhususan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal apapun, kalau kita ragu, beristikharah. Nanti kita berkhususan kepada Allah, pasti itu yang terbaik. Meskipun ketoke bagi kacamata kita kurang baik, tapi kita harus yakin menurut versinya Allah ngene iki sing paling baik untuk saya, untuk dunia dan akhirat saya. Itulah kurang lebih. Ini yang terakhir ini ada hadis memang yang menyebutkan terkait dengan mimpi, tapi hadisnya ini dhaifun wahin jiddan, hadisnya sangat lemah. Maka sekali lagi mimpi itu tidak bisa dijadikan kunci jawaban dari istikharah kita. Setelah beristikharah, bismillah saja. Pokoknya niatku untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan surganya Allah. Mudah-mudahan apapun yang sudah terjadi pada kita, itu memang yang terbaik untuk kita. Sehingga kita tidak menyesal, kita tidak putus asa, dan kita selalu ridha apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kurang lebih yang berkaitan dengan sholatul istikharah. Kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo. Mimpi yang bisa dijadikan hujah itu ru'ya shadiqah yang Allah berikan kepada para nabi. Sementara kalau mimpi kita itu bukan hujah, maka yang dijadikan hujah tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mimpi kita apa? Lah kalau nanti yang ternyata dalam mimpi sing calon sing kafir iki, berarti tidak kita sortir. Oh, enggak mungkin. Menurut ilmu agama enggak mungkin yang terbaik itu yang kafir, pasti yang lebih baik adalah yang muslim. Artinya apa? Mimpi itu bukan hujah. Tapi mimpi kita itu diistimbat dengan aturan agama kita. Ini sesuai dengan hukum agama kita atau tidak. Artinya apa? Yang namanya mimpi hujah, mimpi itu bisa dijadikan hujah atau tidak. Kalau mengatakan mimpi dijadikan hujah, artinya apapun mimpi itu harus kita ikuti. Tapi kalau mimpi tidak bisa dijadikan hujah itu artinya apa? Mimpi atau tidak mimpi itu bukan ukuran. Tapi ukurannya apa? Ukurannya adalah dalil-dalil agama, ayat dan hadis itu tadi. Maka sekali lagi, mimpi bukan hujah, artinya bisa diikuti, bisa tidak diikuti. Tapi ikut apa? Ikut aturan agama kita. Nah, kalau sesuai hadisnya, sesuai ayatnya, itu silakan. Dan kalau tidak sesuai, harus dibuang. Tapi kalau mimpi itu hujah, apapun mimpi itu harus diikuti. Nah, itu tidak. Maka sekali lagi, kadang-kadang mimpi itu dari setan. Nah, kan begitu toh. Apapun mimpi itu. Maka kita yang mimpi tadi mensortir. Para ulama mengapa ketika bermimpi? Karena dia bisa mengetahui, oh mimpi ini mimpi yang baik. Ini mimpi yang sesuai dengan aturan agama. Baik. Ini mimpi yang buruk. Kenapa? Mimpi ini kalau dilaksanakan itu tidak sesuai dengan aturan agama. Mereka tetap menggunakan dalil-dalil untuk apa? Untuk menilai mimpi itu tadi.
mimpi itu sendiri tidak bisa dijadikan hujah. Jadi nek mimpi kudu dilakukan tidak. Tapi yang dijadikan ukuran tetap Al-Quran dan Al-Hadis. Kecuali mimpi yang diberikan Allah kepada Nabi yaitu ru'ya shadiqah. Kalau kita nggak tahu ru'ya itu shadiqah atau tidak. Cuman kita diberi bocoran sedikit. Kalau ada seorang yang bermimpi bertemu dengan Nabi, itu insya Allah benar-benar bertemu dengan Nabi. Karena setan tidak bisa mindo-mindo jadi Nabi. Itu ada bocoran terkait dengan mimpi. Tapi di luar itu, mimpi itu shadiqah atau tidak, itu wallahu a'lam bishawab. Maka tidak bisa dijadikan hujah itu artinya mimpi tidak harus diikuti. Kalau sesuai boleh diikuti. Kalau tidak sesuai dengan aturan agama harus dibuang. Karena itu berarti mimpi yang buruk, mimpi yang jelek. Sehingga mimpi sendiri bukan atau tidak bisa dijadikan hujah, harus diikuti. Ngerti ya? Jadi tetap disortir dengan agama kita. Nek mimpi itu kok apik, berarti itu sesuai dengan aturan agama, boleh. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan aturan agama, ya dibuang itu. Nah, itu mimpi. Maka ada mimpi baik, ada mimpi yang buruk. Kalau mimpi yang baik, alhamdulillah. Mimpi buruk, rasa kondo-kondo. Nah, setan raiso meden-medeni kita. Kira-kira seperti itu. Mimpi cokot ulo itu tafsir ahlam. Nanti ada ulama-ulama yang kondang dalam tafsir ahlam. Di Irak, khususnya di Basrah, itu ada seorang alim namanya Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin itu satu generasi kira-kira dengan Hasan al-Basri. Itu juga di Basrah. Saya pernah datang ke Basrah dan saya pernah ke pekuburan besar Basrah itu. Di sana ada Hasan al-Basri, di sana ada Ibn Sirin. Itu satu komplek ke pekuburannya itu. Di sana juga ada nanti Talhah ibn Ubaidillah, seorang sahabi. Di sana juga ada Zubair bin Awam, itu sahabat yang wafatnya di daerah Basrah. Saya pernah dan mendoakan mereka di depan kuburan beliau. Ibn Sirin terkenal punya kitab namanya Tafsir Ahlam. Jadi menafsirkan mimpi. Tapi sekali lagi, mimpi itu ketika ditafsirkan, namanya tafsirkan ya iso bener iso salah. Maka namanya yang gaib itu yang tahu hanya Allah. Kok jangankan kita. Nabi Muhammad itu tidak mengetahui yang gaib. Kalau aku mengetahui yang gaib, lastaksartu minal khairi wa ma massanisu. Kalau aku mengetahui yang gaib, maka aku tidak pernah mendapatkan keburukan dan aku selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Makanya Rasul itu diuji. Banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau Allah berikan yang gaib itu diceritakan kepada Nabi, diinformasikan, Rasulullah mengetahui. Tapi kalau tidak ada informasi langsung dari Allah, Nabi Muhammad tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka kalau ada sekarang katanya orang yang bisa mengetahui yang gaib itu pasti berbohong. Maka ada istilah kadzdzabal munajjimuna walau shadaku. Dukun-dukun kuwi berbohong meskipun jawabannya benar. Sing jenenge otak-atik gathuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 2024 jenengan mencoba nanti kira-kira sing dadi presiden siapa? Pasti di antara jenengan ada yang benar. Bukan berarti jenengan tahu, pasti. Kalau tahu itu pasti, nggak mungkin tidak. Tapi sing jenenge bedhek, iso bener, iso salah. Nanti jenengan coba batin, sapa sing akan jadi? Pak ini, Pak itu, Bu ini, Bu itu, apa begitu ya? Silakan, kan banyak itu pilihan. Pasti nanti ada yang bedhekane bener. Tapi bedhekane bener kok menyebutkan kita tahu? Tidak. Kita gur kira-kira yae delalah bener. Itulah dukun. Dukun rokae kaya tahu yang nek pas kae kaya-kaya kae. Oh, bener toh seperti yang saya katakan. Tapi nanti nek beda, syaratmu kurang kan gitu. Pinter dukun itu. Syaratmu kurang itu. Nek syaratnya sesuai pasti itulah namanya dukun itu pinter ngapusi. Maka kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Dukun-dukun itu berbohong meskipun jane bakne bener. Tapi dia guru tarik gadok itu. Dia merasa tahu saya gaib itu. Dia pasti pembohong. Enggak ada orang yang tahu yang gaib. Bahkan Rasul pun tidak tahu yang gaib kecuali ketika langsung diinformasikan. Contohnya umpamanya Rasul dapat informasi
ketika melewati dua kuburan. Rasul bersabda, dua orang yang dalam kubur ini sedang diazab oleh Allah. Itu berarti beliau mendapatkan informasi dari Allah, perkara yang gaib itu. Kalau tidak langsung, semua kuburan apa diketahui Rasul? Tidak. Tapi yang Allah beritakan kepada Rasul, Rasul akan mengetahui. Ini contoh. Jadi Rasul sendiri kalau tidak diberitahu langsung, tidak tahu. Kalau bukan Nabi dan Rasul, nggak mungkin diberitahu oleh Allah secara langsung. Maka kalau ada orang merasa mengetahui yang gaib, itulah benar jawabannya, tetap berbohong. Karena dia hanya otak-atik gatuk, delalah sing di otak-atik, ya nyat gatuk tenang. Nah, itulah itu yang bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.